Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan snack dari tepung terigu dan buah nangka. Ini bisa banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Nah, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan siapkan 500 ml santan, masukkan ke dalam panci. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan daun pandan 1 lembar aja, sedikit garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu tambahkan juga dengan 200 gram gula jawa, aku menggunakan gula aren. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula jawanya ini larut semua dan tercampur dengan santannya. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya santan itu tidak pecah sehingga nanti tetap bagus saat digunakan. Oke, tunggu hingga gula jawanya itu larut semua. Nah, kalau sudah larut semua, kemudian matikan api kompornya dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya aku akan siapkan bahan yang lain. Jadi ada 120 gram tepung terigu, ini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya aku akan tambahkan dengan air gula aren tadi dengan cara disaring ya, supaya gula arennya ini kotorannya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya hingga tepungnya itu tidak ada yang bergerindil. Oke, supaya adonannya ini halus, tidak bergerindil, akan aku saring. Karena tepung tapiokanya itu kadang suka mengendap di bagian dasar. Nah, ini akan aku saring 2 kali ya, supaya benar-benar tercampur rata untuk tepungnya dan benar-benar lembut atau halus gitu. Tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau sudah disaring seperti ini dan tidak ada yang bergerindil, kemudian akan aku tambahkan dengan 150 gram buah nangka. Ini udah aku potong dadu. Ini yang membuat beda ya, dan rasanya juga akan semakin nikmat. Kemudian siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan menggunakan minyak sayur. Lalu kemudian akan aku beri sedikit nangka, tapi ini sebenarnya tidak ngaruh ya, karena nanti juga nangkanya ini akan naik ke atas saat sudah matang. Boleh semuanya dicampurkan ke dalam adonan saja, tidak perlu dituang ke dalam cetakan. Oke, selanjutnya kalau sudah, lalu tuang untuk adonannya kurang lebih 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Sekali lagi untuk cetakannya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur secara merata. Nah, di sini untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, selanjutnya kalau sudah, kemudian akan aku kukus selama 25 menit. Jadi untuk satu resep ini menjadi 19 cup ya, dengan ukuran yang kecil atau standar. Kukus dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk tutup pancinya diberi alas kain selama 25 menit, jangan dibuka tutup. Nah, selagi menunggu matang, aku akan tuang sisa
semuanya adonan ini ke cetakan. Ini cetakannya beda ya, karena yang cetakan pertama tadi aku hanya mempunyai 12 cup, jadi ini sisanya akan aku berikan ke cetakan yang lainnya. Sekali lagi, untuk satu resep ini menjadi 19 cup. Oke, setelah 25 menit lalu akan aku angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Karena ini adonannya itu mirip sekali dengan dodol, sangat lembut, jadi tunggu hingga benar-benar dingin ya, supaya tidak nempel atau lengket di cetakan. Oke, yang 12 ini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu, kemudian akan aku kukus lagi untuk sisanya. Sama seperti yang pertama tadi, untuk mengukusnya selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup panci diberi alas kain. Oke, kemudian setelah matang semuanya akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Dan setelah dingin aku keluarkan dari cetakan. Kalau sudah dingin itu mudah ya dikeluarkan. Jadi teksturnya di sini mirip sekali dengan dodol untuk hasilnya, dan aroma daripada nangkanya, buah nangkanya itu bikin harum. Ini cocok banget ya untuk ide jualan, sebagai isian snack box, atau mungkin juga untuk snack harian di rumah untuk keluarga. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya, dan ini untuk yang 7 tadi ya, cetakannya beda. Kemudian aku akan mencoba satu supaya kalian bisa tahu teksturnya. Jadi teksturnya di sini tuh legit seperti ini. Tapi kalau sudah dingin dia tidak nempel ya, tidak lengket. Nah, jika kalian ingin mengemas boleh diberi alas cup dari roti kukus itu, kertas roti kukus itu bisa juga ya. Nah, demikian tadi cara pembuatan olahan tepung terigu dengan buah nangka. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.